Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan bahasan matematiknya, khususnya sub, gradien, dan persamaan garis lurus. Ini adalah poin terakhir dari pembahasan sub, gradien, dan persamaan garis lurus untuk teorinya dan beserta secara contohnya. Nanti kita akan lanjutkan dengan contoh soal yang pernah diujikan dalam Eptanas maupun dalam masuk perguruan tinggi negeri. Tapi sebelum masuk poin yang terakhir, terlebih dahulu ada sesuatu informasi yang cukup penting yang mungkin kita belum mengetahui banyak tentang sisi lain dari matematika. Nah, di sini ada suatu pertanyaan mungkin yang sering kita mendengar pertanyaan ini. Kenapa di dalam matematika hampir selalu menggunakan lambang X untuk sesuatu variabel? Kenapa tidak dengan lambang yang lain? Jadi sudah menjadi suatu tradisi atau budaya untuk menggunakan lambang X untuk sesuatu variabel yang belum diketahui di matematika. Nah, ini tentu ada sejarahnya. Untuk mengetahui hal tersebut, ternyata ada sejarahnya sedikit yang perlu kita ketahui. Jadi sebelum bangsa Barat mengenal ilmu matematika, ternyata bangsa Persia, Turki sudah mengenal terlebih dahulu, termasuk sistem kecil dalam bahasa Arab yang disebut dengan aljabr. Ini merupakan bahasa Arab yang artinya pertemuan, hubungan, atau penyelesaian, yang artinya suatu sistem untuk menyelesaikan bagian yang berbeda-beda, yang akhirnya dikenal dengan algebra dalam bahasa Inggris. Aljabar juga ternyata merupakan bagian dari ilmu matematika, di mana penemunya bernama Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau menulis sesuatu kitab yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabbalah, yang berisi persamaan dan perhitungan yang kita kenal sebagai ilmu aljabar. Kita berbahasa Arab ini memakai notasi Arab syai'un, yang berarti sesuatu yang tidak diketahui, atau something dalam bahasa Inggris. Jadi di dalam kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabbalah yang berisi persamaan dan perhitungan yang kita kenal sebagai ilmu aljabar, kitab berbahasa Arab ini memakai notasi Arab yang seperti tulisannya seperti ini. Ini dibaca ini syai'un, isim besar, yang artinya itu sesuatu yang tidak diketahui atau something. Ini syai'un. Nah, singkat cerita, sekitar pertengahan abad ke-12, kitab ini mulai diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh peradaban Spanyol. Nah, di sini ternyata bahasa Latin tidak ada yang berbunyi sya atau huruf shin, sehingga mereka menggunakan lambang X dalam Latin itu lambang seperti ini, yang dibaca ci ya, ini bacanya ci atau khi, lambang seperti ini untuk mengganti syai'un untuk notasi sesuatu yang tidak diketahui. Dan ketika diterjemahkan kembali ke dalam bahasa lainnya, lambang X berubah menjadi X biasa sampai saat ini. Nah, sekarang langsung saja menggunakan lambang X seperti ini. Jadi dengan perkembangan zaman, untuk sesuatu yang belum diketahui atau variabel, di samping menggunakan lambang X, digunakan juga lambang Y, Z, dan sebagainya.
Ada juga nanti suatu variabel yang mengandung J dan Z. Nah, nanti ini tergantung dari pada jenis soal yang ingin diketahui. Maka jangan terpaku oleh variabel X itu sendiri. Jadi itulah sedikit kenapa di dalam matematika selalu menggunakan lambang X. Nah, baiklah, kita masuki materi terakhir dari poin gradien dan persamaan garis lurus adalah seperti ini. Ini catatan dari materi terakhir untuk gradien dan persamaan garis lurus. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama, gradien yang garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak didefinisikan. Jadi gradien yang garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak didefinisikan. Kedua, yang perlu kita ingat, gradien garis-garis yang sejajar sama, nah maksudnya jadi gradiennya sama M1 sama M2. Nah, ini maksudnya kalau yang seperti poin pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y, ini misalnya sumbu Y adalah sumbu yang vertikal seperti ini. Nah, ini ada satu garis. Ini artinya tidak didefinisikan. Yang kedua, gradien garis-garis yang sejajar sama, jadi M1 sama M2, artinya dia misalnya ada suatu garis, nah ini sejajar, itu mempunyai arah garisnya sama. Tiga, garis-garis istimewa dalam segitiga. Ada beberapa garis istimewa dalam segitiga. Yang pertama, garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi yang dihadapannya. Nah, misalnya ini yang pemakan sudut-sudutnya A, B, C, segitiga ABC. Biasanya penamaan dari titik sudut dalam suatu bangun berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lihat definisinya. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi dalamnya. Ini misalnya sudut alfa, ya. Nah, garis tinggi, garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi dalamnya. Kita tarik garis ini, misalnya. Nah, ini misalnya tegak lurus. Nah, inilah garis tinggi. Misalnya aksen. Kalau dari sudut B, misalnya kita mengambil beta, ya dia akan seperti ini. Ini kita perkirakan aja ya. Di sini berarti segitu. Nah, garis tinggi itu. Itulah disebut dengan garis tinggi. Yang poin B, garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga dan membagi sisi di hadapan sudut itu menjadi dua bagian yang sama besar. Kita memakan bangun ini PQR. Ini misalnya sudut, kita memakan sudut alfa lagi, ini sudut beta, ini sudut gamma misalnya. Nah, sesuai dengan definisinya, garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga dan membagi sisi yang dihadapannya sudut itu menjadi dua yang sama. Nah, misalnya dari ini adalah garis berat dari garis B. Nah, ini membagi sisi di hadapannya menjadi sama besar. Kalau kita tarik dari sudut Q, ya kira-kira seperti ini. Ini pun sama besar sisi di hadapannya. Poin yang terakhir C, garis-garis tinggi. Garis-garis istimewa dalam segitiga maksudnya. Garis bagi bisectric adalah garis yang membagi sebuah sudut segitiga menjadi dua sama besar. Nah, misalnya ini bangun dari segitiga KLM. Samakan saja ini alfa, misalnya ini beta, ini gamma. Nah, garis bagi ini maksud adalah garis yang membagi sebuah sudut segitiga menjadi dua sama besar. Ini garis baginya. Nah, ini sudut yang dibaginya sama besar ini. Garis dari titik sudut L ini nih yang membagi garis bagi itu garis yang membagi sudut menjadi sama besar, sebuah sudut segitiga menjadi sama besar. Nah, itulah poin terakhir dari gradien dan garis lurus yang harus kita ketahui. Maka untuk selanjutnya akan kita contohkan contoh-contoh soal yang diujikan dalam FTANAS maupun masuk perguruan tinggi negeri. Oleh itu jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.